Bapak, perkenalkan saya Perawat Rani, bertugas pada hari ini mulai pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Baik Bapak, bisa disebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya? Dimas, 24 Juni, Bandung. Baik Bapak ya, sudah sesuai ya Pak dengan gelar pasiennya. Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki ya Pak. Tujuannya untuk mengetahui keadaan Bapak seperti apa ya Pak. Untuk waktunya sekitar 30 sampai 40 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, Bersedia ya Pak. Baik Bapak, kalau begitu saya persiapkan alatnya terlebih dahulu ya Pak. Terus takdir nak Berisik aja. Baik Bapak, sesuai dengan kontrak yang telah kita sepakati tadi, saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki Bapak ya Pak. Sebelum itu saya akan cuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan APD ya Pak. Baik Bapak, untuk menjaga privasi Bapak, saya akan menutup sampai terlebih dahulu ya Pak. Nah, Bapak, untuk pencahayaannya apakah sudah cukup? Sudah. Sudah ya Pak. Bapak sebelumnya apakah ingin ke air dulu atau ingin makan terlebih dahulu? Tidak. Tidak ya Pak. Baik Bapak, untuk posisinya apakah sudah nyaman? Sudah ya Pak. Baik Bapak, mohon maaf sebelumnya untuk PB sebelum masuk rumah sakit berapa ya Pak? 48. Kalau sudah masuk rumah sakit? 47. Oh ya Pak, ada penurunan ya Pak. Untuk tinggi badannya berapa ya Pak? 195. Oh iya Pak ya. Keadaan pasien sadar penuh atau kompos mentis dengan nilai mata 4, motorik 6, verbal 5. Baik Bapak, sebelumnya saya akan mengukur terlebih dahulu suhu tubuh Bapak ya Pak. Untuk ketiaknya harus dalam keadaan kering, mau dilap sama saya atau sama Bapak? Ini ya Pak. Maaf. Maaf ya Pak. Untuk tekanan darah normal ya Pak, 100/90. Pak. Untuk suhunya juga normal ya Pak, 36,5. Baik Bapak, selanjutnya saya akan menghitung nadi Bapak ya Pak selama 1 menit penuh.
Udah. Nadi normal ya Pak, 80 kali per menit. Untuk irama denyut nadinya teratur, kualitasnya +2. Untuk ciri denyutan pulsus alternans ya Pak. Kemudian untuk denyut nadinya pulsus versus. Untuk pernapasannya 17 kali per menit ya Pak. Untuk bentuk muka bulat ya Pak. Kemudian untuk ekspresi wajah tampak sedikit gelisah, kemudian sedikit kesakitan ya Pak. Kemudian terlihat pucat juga. Baik Bapak, selanjutnya saya akan memeriksakan pada bagian mata Bapak ya Pak. Maaf ya Pak. Lihat ke atas Pak. Udah lagi Pak. Untuk konjungtiva berwarna merah muda ya Pak, tidak anemis. Kemudian untuk skleranya juga putih ya Pak, tidak ada ikterik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kornea ya Pak menggunakan penlight. Menggunakan alat namanya penlight ya Pak. Mohon maaf jika tidak nyaman ya Pak. Buka ya Pak. Baik, untuk kornea normal ya Pak. Tidak ada aktus kornea. Selanjutnya tidak ada juga eksotalamus. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan gerakan bola mata ya Pak. Nanti Bapak bisa mengikuti lengan saya ini ya Pak. Jadi matanya aja yang ikut saya ya Pak. Baik, untuk pergerakan bola mata, Bapak untuk bagian mata apakah ada keluhan? Tidak ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian hidung Bapak. Untuk bentuk hidung simetris, septum nasal sejajar dengan nasolobia. Kemudian terdapat pernapasan cuping hidung ya Pak. Kemudian sepertinya tidak ada tanda peradangan ya Pak. Setelah itu saya akan memeriksakan pada bagian dalam hidung menggunakan alat namanya septum nasal ya Pak. Maaf jika nanti rasanya tidak nyaman. Baik Bapak, untuk mukosa berwarna merah muda ya Pak, tidak terdapat edema maupun perdarahan ya Pak. Baik Bapak, untuk bagian hidung sudah selesai ya Pak. Tadi terlihat sedikit cyanosis ya Pak. Di dahi hidung apakah ada keluhan? Tidak ya Pak. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan pada mulut Bapak. Untuk mulut simetris ya Pak antara nasolabia sejajar dengan septum nasal ya Pak. Kemudian untuk warnanya sedikit cyanosis ya Pak, sedikit pucat juga. Baik Bapak, untuk Bapak terdapat bantuan nafas melalui mulut ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mulut Bapak. Bapak bisa A? Baik ya Pak. Untuk gigi tidak terdapat karies. Untuk gigi, gusi berwarna merah muda. Kemudian untuk okula bergetar. Untuk okula bergetar, tidak ada pembekakan tonsil dan juga palatum menutup dengan sempurna. Tidak terdapat juga stomatitis. Selanjutnya untuk warna lidahnya juga berwarna merah muda ya Pak. Untuk faring halus dan basal, tidak terjadi eksudat, ulcerasi dan pembengkakan ya Pak, tidak terjadi ya Pak. Baik Bapak, untuk mulut apakah ada keluhan? Tidak ya Pak. Selanjutnya saya akan memeriksakan pada bagian leher Bapak. Untuk posisi trakea berada di tengah ya Pak, sejajar antara kedua bahu. Kemudian tidak ada pembesaran kelenjar tiroid ya Pak. Kemudian tidak ada pembesaran juga di kelenjar limfe. Baik Bapak, selanjutnya saya akan mengukur jugularis versus processor ya Pak. Normal ya Pak, di angka 4 cm. Selanjutnya di bagian leher apakah ada keluhan Pak? Tidak ya Pak. Selanjutnya saya akan memeriksakan pada bagian dada Bapak. Bapak mohon maaf bisa dibuka dulu terlebih dahulu bajunya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi paru ya Pak. Bapak diminta untuk tarik nafas kemudian buang nafas ya Pak. Bapak tarik nafas Pak. Buang Pak. Tarik Pak. Buang. Tarik. Buang.
Baik ya Pak, untuk pernafasan sejajar ya Pak antara kedua kanan dan kiri. Baik Bapak, selanjutnya saya akan memeriksa baktil premitus. Bapak diminta untuk mengatakan 77 ya Pak. Baik ya Pak, katakan Pak. 77. Lagi Pak. 77. Lagi Pak. 77. Lagi Pak. 77. Baik Pak, sejajar ya Pak antara kanan dan kiri. Selanjutnya di sini saya akan menginspeksi dan palpasi bagian aorta, pulmonal, dan tricuspidalis. Baik Pak, tidak ada denyutan ya Pak. Baik Bapak, selanjutnya saya akan meraba ictus cordis Bapak ya Pak. Untuk ictus cordis teraba ya Pak. Selanjutnya saya akan auskultasi bagian jantung Bapak ya Pak. Baik Bapak, untuk suara jantung di bagian aorta dan pulmonal terdengar dup-dup ya Pak. Kemudian untuk di tricuspidalis dan mitral terdengar lup-dup ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi dada ya Pak. Resonan. 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 Peka karena ada jantung. Peka. Resonan. Peka karena ada hati. Di sini tuh sudah terdengar timpani ya Pak. Tandanya sudah terdengar suara lambung. Timpani. Pekak. Pekak. Timpani. Selanjutnya saya akan mendengarkan suara pernapasan Bapak ya Pak. Tarik nafas Pak. Buang. Tracheal. Tarik nafas Pak. Buang. Bronchial. Tarik nafas Pak. Buang. Bronkiovasikuler. Tarik nafas Pak. Buang. Bronkiovasikuler. Tarik nafas Pak. Buang. Vesikuler. Tarik nafas Pak. Buang. Vesikuler. Tarik nafas Pak. Buang. Vesikuler. Baik Bapak, untuk bagian dada apakah ada keluhan? Tidak ya Pak. Selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian abdomen Bapak ya Pak. Baik Bapak, untuk lengannya bisa disimpan di atas perut Bapak, tangannya mengepal ya Pak. Seperti ini, simpan di sini ya Pak. Oke Pak. Sudah ya Pak, tangan satunya Pak. Baik Bapak, untuk ini tidak ada situs ya Pak. Selanjutnya saya akan mendengarkan bising usus di 4 kuadran ya Pak. Baik Bapak, untuk bising usus terus terdengar di kuadran ketiga. Saya akan hitung selama. Baik Pak, untuk bising usus normal ya Pak, 9 kali per menit. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan palpasi hepar ya Pak, dan menghitung rentang hepar. Oke Pak, untuk hepar tidak teraba ya Pak. Tidak ada pembekakan hepar ya Pak. Baik Bapak, untuk bagian abdomen apakah ada keluhan? Tidak ya Pak. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas atas Bapak. Bisa dipakai terlebih dahulu bajunya Pak? Ya baik Bapak, saya bantu ya Pak. Baik Pak, bisa mundur Pak dikit Pak.
Baik Bapak, untuk tangannya bisa diangkat. Untuk tangan simetris ya Pak, antara kiri dan kanan. Untuk warnanya juga merata ya Pak, dengan warna kulit lain. Kemudian tidak ada terdapat penumpukan lemak atau nodul ya Pak. Untuk warnanya, untuk suhu atau akralnya hangat ya Pak. Kemudian untuk CRT kembali kurang dari 3 detik ya Pak. Kemudian untuk jumlah jarinya juga normal, tidak ada polidaktil ataupun sindaktil. Kemudian untuk kukunya juga tidak ada kelainan seperti kelabing pinjar. Bapak tidak ada pelebaran pena di bawah kulit, kemudian tidak ada perdarahan kecil juga ya Pak pada kulit, kuku ataupun di bagian kutikula Bapak ya Pak. Kemudian pada bagian ekstremitas atas juga tidak terdapat edema ya Pak. Kemudian untuk selanjutnya saya akan memeriksakan kekuatan otot ya Pak. Bapak untuk tangannya bisa kembali diangkat Pak. Nanti saya akan memberikan tekanan ya Pak. Bapak bisa ditahan ya Pak. Kemudian Bapak bisa memberikan tekanan pada lengan saya Pak. Baik Pak. Untuk kekuatan otot bagus ya Pak. Selanjutnya untuk bagian ekstremitas atas apakah ada keluhan? Tidak ya Pak. Selanjutnya saya akan memeriksakan pada bagian ekstremitas bawah Bapak. Bapak bisa kembali tiduran ya Pak. Saya bantu ya Pak. Maaf ya Pak. Agak mundur ke bawah Pak. Maaf ya Pak. Bapak untuk kaki Bapak juga simetris ya Pak antara kiri dan kanan. Kemudian untuk warnanya juga merata ya Pak dengan kulit lainnya. Untuk jari juga lengkap ya Pak, 10, tidak ada polidaktil ataupun sindaktil ya Pak. Kemudian untuk akralnya juga hangat ya Pak. Kemudian di kuku juga tidak ada kelainan seperti kelabing pinjer ya Pak. Kemudian untuk CRT-nya juga normal ya Pak, kembali kurang dari 3 detik. Selanjutnya tidak ada pelebaran pena di bawah kulit, tidak ada perdarahan kecil juga pada kulit kuku Bapak, dan juga tidak ada jaringan mukosa ya Pak. Selanjutnya untuk edema, tidak ada edema ya Pak. Selanjutnya saya akan memeriksakan bagian kekuatan otot Bapak. Saya akan menyimpan tangan saya di atas kaki Bapak ya Pak. Bapak bisa bisa mengangkat kaki Bapak ya Pak. Baik Pak, bisa diangkat Pak. Baik Pak, bagus ya Pak. Baik Pak, mohon maaf bisa diangkat kakinya Pak. Bapak bisa memberikan tahanan Pak. Baik Pak, untuk kekuatan otot normal ya Pak. Selanjutnya untuk bagian ekstremitas bawah apakah ada keluhan? Tidak ya Pak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan fisik sudah saya lakukan ya Pak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan fisik sudah saya lakukan ya Pak. Nanti jika Bapak ada keluhan atau membutuhkan bantuan saya, Bapak bisa menekan bel yang ada di sebelah kanan Bapak ya Pak. Baik Pak, setelah itu saya akan membereskan alatnya terlebih dahulu.